Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita yang menjadi nas khotbah pada minggu ke-24 setelah Trinitatis, yaitu tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca tadi nas kita, kemudian kita membaca topik minggu kita dengan mengatakan memberi dari kekurangan, mangalehon nang pehurangan, saya ambil satu clue atau saya ambil satu inti dengan kalimat yang sering kita dengarkan. Bahkan di agama seberang kita sering mengatakan, berbagi itu indah. Berbagi itu indah. Boleh indah karena apa? Karena memang dari hati yang bersukacita. Coba memberi dengan sungut-sungut atau karena ada maunya. Kira-kira yang mendapatkan pertolongan itu berbahagia atau tidak, amanginan? Tentu tidak ya. Unang petaho dileok kamui daripada marungu-tungu tamu mangalian. Pasti itu kalimatnya. Lebih bagus tidak usah memberikan kalau kita dengan sungut-sungut, tapi marilah memberi dengan kerelaan hati, hati yang penuh sukacita, dan didasari dengan satu prinsip. Tuhan terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi saya, sehingga saya pun dimampukan untuk memberi, dan kalimat yang saya pegang adalah berbagi itu indah.
Lebih indah lagi jika kita menerapkan satu hal yang paling inti sesuai dengan nas khotbah kita saat ini, atau cerita tentang Elia yang bertemu dengan seorang perempuan janda di Sarfat. Apa yang terjadi di situ? Memberi yang paling indah itu, kalau kita sadar kita memberi dari kekurangan. Ingat Amang Inang, remaja Naposo Bulung, kalau kita memberi itu hanya sisa-sisa, atau dalam bahasa Batak tiba-tiba Amang Inang, kita memberikan sisa-sisa dan orang yang bersangkutan tahu, sebenarnya sedih. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, kalau ada peminta-minta di jalan, kita memberikannya tapi dengan sisa-sisa, itu pun dirasa syukur mereka menerima. Andaikan mereka memakai logika mereka akan mengatakan, mengapa dia harus memberi dari sisa-sisa, bukan karena dikhususkan untuk memberi kepada yang kekurangan. Nas firman Tuhan saat ini mengatakan, memberilah dari kekurangan. Kalau memberi dari kekurangan, apapun yang ada pada saya pada saat ini, sewaktu saya merasakan sangat sedih sebenarnya karena kekurangan uang, ketika saya mau berbagi dengan orang lain, itu sangat indah dan membuat sukacita. Karena apa? Karena saya yakin burung saja yang tidak tahu mencari pekerjaan supaya dia dapat makan. Saya katakan mendapat pekerjaan ya, karena mereka juga berusaha untuk mencari makan. Lihat bunga-bunga di padang yang tidak tahu bagaimana mencari pekerjaan supaya mendapatkan makan, tapi dipelihara atau tidak? Tentu dipelihara oleh Tuhan. Bukan berarti kita yang kekurangan saat ini tidak usah lagi bekerja, bukan di situ maksudnya. Tapi tetaplah bekerja, dan ketika engkau berkekurangan, jangan dahulukan kemampuanmu berkata, aku tidak mampu untuk menolong orang-orang sekitar. Ini bisa saja jadi modus atau menjadi alasan untuk tidak memberi bagi orang-orang sekitar. Jadi nas firman Tuhan saat ini mengingatkan kita pada peristiwa bagaimana memberi itu indah. Kalau saya bisa katakan dalam bahasa Inggris, the power of sharing katanya, kekuatan dari memberi. Inilah yang mau kita lihat. Apa yang terjadi pada saat itu? Sebelumnya Elia ini sebelum sampai di Sarfat, dia ada di sungai Kerit. Elia ini mulai dibicarakan sebenarnya, kalau kita baca-baca itu, mulai pasal yang ke-16. Dia dikatakan adalah seorang yang dari Gilead. Kemudian dia ini di sungai Kerit juga sudah mengalami ancaman kehidupan. Kekeringan terjadi, kelaparan terjadi. Tetapi apakah dia menyerah? Tidak. Dia tidak mau menyerah. Dia berserah kepada Tuhan. Kalaupun dia mau menyerah, menyerah di sini bukan putus asa. Dia mau menyerahkan hidupnya, totalitas hidupnya. Akhirnya sungai Kerit pun dipakai Tuhan untuk memberi dia minum. Apapun jadilah, yang penting ini cara Tuhan untuk memelihara kehidupan saya. Yang kemudian bagaimana? Kalau kita membaca nas sebelumnya dikatakan ada burung gagak yang memberikan makanan untuk dia, menyerahkan daging untuk dia. Jadi burung gagak ini yang datang tepat waktu, ini juga adalah bentuk pemeliharaan Tuhan. Jadi Amang Inang, remaja Naposo Bulung, terkadang kita mau egois untuk orang yang menjadi tetangga kita ya, yang tidak peduli dengan, yang kita tidak peduli dengan mereka. Tapi yang mau saya katakan adalah, kalau kita sakit, apakah keluarga kita yang dari Jakarta sana duluan membantu kita menginang? Tidak ya, tidak mungkin dia duluan datang. Ngapar jolo mate baru roy bana molote kimar sahid gitu kan? Tapi kalau misalnya kita sadari, terkadang orang-orang yang di luar dugaan kita sering membantu kita. Yang mungkin kita anggap membenci kita, dia bisa membantu kita. Itu siapa yang suruh? Itu adalah tangan Tuhan yang sedang menggerakkan hati orang-orang di luar dari dugaan nalar kita untuk mau membantu kita. Mungkin kita sedang kesulitan uang, kemudian kita meminjam ke sana kemari, tidak juga ada yang mau membantu kita.
Kemudian Tuhan katakan, tidak harus pergi ke sana, duduk diam berdoa, ada yang pasti menolong engkau. Ada saja yang seperti itu. Jadi di luar nalar atau logika manusia, Allah sanggup memelihara dan memberikan apa yang perlu bagi kita. Sama seperti Elia yang dipilih Tuhan untuk berjumpa dengan seorang janda. Jadi dari sungai Kerit dia beranjak ke Sarfat. Itulah nas firman Tuhan kita saat ini. Apa yang terjadi di situ? Ketika firman Tuhan berkata kepada Elia, bersiaplah engkau Elia, pergi ke Sarfat, ke wilayah Sidon, diamlah di sana, ketahuilah Allah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Amanginang remaja Naposo Gulung, kalau kita disuruh beranjak ke satu tempat, padahal kita sudah tahu apa yang bakalan terjadi di situ, yang mungkin tidak semakmur yang biasanya, mungkin kita akan enggan datang ke tempat itu. Mungkin kita tidak akan mengatakan, saya siap Tuhan. Tapi lihat, banyak cerita Alkitab seperti Abraham dan termasuk Elia, dia tidak menolak, dengan penuh taat, dia mau mengiyakan, melaksanakan apa kata Tuhan. Sama seperti anak remaja ya, kalau misalnya kata orang tuanya kerjakan ini, dikerjakan. Tapi sangat disayangkan kalau lagi mendengarkan firman Tuhan megang handphone itu sangat tidak tepat menurut Inang Pendeta. Baru turunkan handphonenya. Puji Tuhan lah, sudah bertobat dia. Ada satu orang, ya kan? Kalau boleh handphonenya itu pun dinonaktifkan dulu sejenak. Kalau mau mendengarkan firman Tuhan, ini juga ketaatan ini, termasuk ketaatan. Ingatlah, bukan sekarang, mungkin sekarang kita emosi, kenapa harus diingatkan Inang Pendeta? Tapi untuk berikut, hasilnya akan terlihat. Mau jadi orang sukses? Mari ikuti perintah supaya engkau menjadi orang yang berhasil. Tapi kalau nggak mau mendengarkan perintah apapun katanya, ketaatanmu itu tidak ada, maka engkau susah, sulit sangat untuk dapat menjadi orang yang berhasil. Buktinya di mana? Elia dengan misinya datang menjumpai seorang janda berhasil dan memberitakan kabar baik. Apa perintahnya? Jumpai janda itu, dijumpai. Apa yang terjadi di situ? Nanti kalau kau terjadi nanti di situ kelaparan, datanglah jumpai seorang janda itu dan dia akan menolongmu. Luar biasa. Kenapa harus janda dipakai Tuhan ya? Kenapa tidak dikatakan di situ misalnya seorang konglomerat atau dikatakan tuan takur, toke sawit, bahasa sedang hidup kosongonia teh, bahasa madang didokon diturpuki sarana akan namu rajong. Enggak. Tuhan Yesus tidak mau memakai orang-orang yang kita katakan dalam nas ini, Allah itu memakai seorang janda yang menjadi kaum marginal, seorang janda yang kehidupannya tidak diperhitungkan, termasuk terkadang di habatahon. Ini sering sekali tidak diperhitungkan di khalayak ramai. Jangankanlah dulu tentang janda, kita berbicara tentang perempuan, terkadang kita dianggap remeh di habatahon. Kebetulan saya yang berkhotbah adalah perempuan, maka Alkitab sendiri mengatakan laki-laki dan perempuan itu sama di mata Tuhan. Yang membedakannya apa? Nanti pada penghukuman terakhir dosamu diperhitungkan dan kebaikanmu diperhitungkan mau masuk kemana. Kira-kira demikian. Akhirnya perjumpaan Elia dan seorang janda ini pun menghasilkan buah yang manis. Kemudian sewaktu si Elia berjumpa dengan seorang janda ini, dia sedang mengumpulkan kayu api, kayu bakar ya. Kalau yang kita tahu ya, di sini banyak kayu bakar. Dia sedang mengumpulkan itu. Kemudian si Elia berkata di ayat yang ke-10, cobalah ambil sedikit air dalam kendi supaya aku minum, karena dia dalam perjalanan sudah haus. Akhirnya dia mendapatkan minum. Tahu-taunya kita kira sudah cukup. Nggak cukup, ternyata hanya minum, makan juga. Dilanjutkan di ayat yang ke-11. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti, katanya demikian. Tapi perempuan itu menjawab dengan jujur. Dia nggak berpura-pura kaya. Ada orang yang kalau kita bertamu pura-pura kaya, semua disediakan, apa marutang dong. Ada yang seperti itu, yang pura-pura dia.
Ngapain pura-pura? Tuhan melihat apa yang ada pada kita. Kemudian dikatakan, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Yang ada apa katanya tadi? Segenggam tepung dalam tempayan, kemudian sedikit minyak dalam buli-buli. Gitu. Kalau kita mengatakan gak ada lagi apa-apa, apa yang mau perbuat? Jujur saja sama tetangga, mangan hamu amang inang, so malu songoni kan, moloro martamu sarana kadunata, manga kamu amang inang, alai di bagasar rohana, unang mamangan on, mula mahatop, ay rugi ba, dakyaw marutung iba molo ordo darot, olo do songoni, bergabus do ita disi, amu do mandokonida, dangau. Jadi molo misalnya mau mempersilakan minum majo, ay sitio-tio, itak ni majuna dong ate dang belanja do beliau ayariahan wae tuluarinai asa onan boy do onon songoni jujur boleh, ada yang melarang? Tidak. Yang penting kita jujur itu tidak dilarang, yang dilarang itu adalah berbohong. Kemudian apa yang terjadi? Dikatakanlah demikian, olahlah itu kepadaku dan juga bagi setelah itu baru kalian makan, kira-kira demikian. Tapi apa kata perempuan janda ini? Kalau itu kupakai bisa buat makanan, tapi kalau sudah siap kami makan, aku dan anakku, maka kami akan mati. Sebenarnya dia mau mengatakan tinggal ini harta kami, kita ini nama harta nami, gak ada lagi yang lain. Lantas apa yang harus dilakukan si Elia? Jangan takut. Ini kalimat yang sangat bagus. Jangan takut. Kalau dalam bahasa Batak, unak koma biar alaniaha, dengarkan, buatlah seperti yang kau katakan itu, tetapi buatlah lebih dahulu sepotong roti bundar kecil untukku, kemudian buatlah untuk aku dan juga untuk dirimu dan untuk anakmu, katanya demikian. Jadi duluan dulu dia makan. Terkadang apa yang disuruh Tuhan, maralo tu pikiran. Maralo tu pikiran artinya tidak sesuai dengan logika manusia. Tapi kalau kata Tuhan kerjakan, kerjakan. Tapi ingat, harus juga pakai iman yang sehat. Ya kan, nama hinang, kalau mau membantu orang lain, pakai juga iman yang sehat. Jangan pakai iman yang tak sehat. Karena banyak gereja-gereja sekarang, berikanlah seluruh hartamu katanya, sampai dia miskin. Ini juga salah menurut saya. Hati-hati dengan pengajaran gereja yang demikian. Maka HKBP tidak mensarankan seperti itu. Tidak pernah dibilang semua hasil panenmu berikan. Adong do di Bibel kasongoni? Nggak ada ya, amanginang tidak ada dituliskan seperti itu. Tapi berikanlah yang terbaik untuk Tuhan dengan penuh kerelaan hati. Dan ternyata ada satu jaminan dari perintah ketaatan itu. Di manakah letaknya? Ketika perempuan janda ini mau melakukan seperti yang dikatakan Elia berdasarkan firman Tuhan saat ini, maka apa yang terjadi? Dikatakan perempuan itu serta anak perempuan itu mendapat makan untuk beberapa waktu lamanya. Artinya dia tidak akan diizinkan untuk berkekurangan. Jadi penuh dengan berserah, mau berdoa, taat kepada Tuhan, niscaya rezekimu amang inang pasti akan berlipat ganda. Amin. Amin ya. Kalau kita mau berserah, tentu dengan bekerja, berdoa kepada Tuhan dengan setulus hati. Ini yang bisa kuperbuat Tuhan untuk gereja. Diparar Tuhan doi, diperhitungkan Tuhan yang sedikit menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan membuat kita bersuka cita. Dan yang paling nikmat adalah jaminannya, kita tidak diizinkan untuk bersungut-sungut, dan Tuhan tetap memelihara kehidupan kita dengan banyak cara Tuhan. Jadi semua kita yang hadir tempat ini, kalau ada yang patut untuk dibantu, unang makolit, jangan pelit. Kalau ada orang yang pelit bagi kita di saat kita berkekurangan, sangat sedia menginang. Apalagi untuk orang-orang yang sedang mengkuliahkan anaknya,
menyekolahkan anaknya, makan saja susah, apalagi untuk makan minumnya. Kalau ada orang yang membutuhkan bantuan, marilah segera untuk membantunya. Dan yang dibantu juga satabi harus tahu diri, kan gitu ya. Kalau sudah dibantu harus tahu diri juga. Tahu diri sebenarnya ini sudah sangat kasar. Unang matong ngamangido mana tangan digijang nangi ikon ditorotong tangan nada mangilik do mula mangido. Jangan pula ketika dia sudah mau meminta, dia pula memaksa. Dan kalau misalnya tidak diberikan, memang karena nggak ada, jangan negatif thinking atau berpikiran buruk kepada orang lain. Berdoa lagi, Tuhan memberikan peluang untuk kita. Banyak cara Tuhan untuk menolong kita semuanya. Tetaplah memberi dengan sukacita. Ingat seperti di epistel kita, bagi yang sudah pertangyangan dan belum pertangyangan atau tidak lagi pertangyangan, di situ disampaikan bagaimana salah satu contoh dari perempuan janda yang memberikan persembahannya. Dilihat Tuhan Yesus apa yang kita perbuat. Kemudian ketika memasukkan persembahan, amanginang, remaja naposo bulung, jangan diremuk-remuk persembahannya. Tuhan belum lihat nominalnya saja sudah nggak mau menerima itu. Kami saja perhalado kalau ikut menghitung persembahan itu mau menangis terkadang. Karena apa? Mau dibuka takut koyak, nggak dibuka nggak terhitung. Karena ini pelayanan. Terkadang kita sedih untuk melihat, memang kita tidak bisa memaksakan nominal, tapi yang kita mau anjurkan dari gereja, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Pilih mana dumenggan, asana dumenggan musi jalo otta di akka pasariata si pari. Berbahagialah orang yang mau memberi, karena dia tahu mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam hidupnya. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur Tuhan karena kami dapat beribadah pada minggu ini dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengingatkan kami untuk memberi, karena kami sadar banyak berkat-berkat-Mu yang sudah kami terima. Inilah menjadi bukti bagi kami untuk dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Secara khusus Tuhan, untuk yang memberikan ucapan syukurnya, kami berdoa untuk yang berulang tahun pada tanggal 9 November yang ke-17 tahun. Begitu juga Tuhan dengan Amang M. Huta Barat yang berulang tahun ke-51 tahun tepat pada hari ini, dan jemaat yang lain. Tuhan memberikan kesehatan dan panjang umur, berikan hikmat untuk menghitung setiap berkat-berkat-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan untuk jemaat kami yang dalam keadaan sehat. Ketika ada jemaat yang dalam keadaan sakit yang kami tidak ketahui, atau dalam perobatan, atau saat ini dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan atau kesehatan. Ketika mereka sudah sembuh, ingatkan mereka Tuhan untuk mau tetap bersyukur kehadirat-Mu, sama seperti jemaat-Mu yang telah pulang dari rumah sakit karena sakit di hari yang lampau. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.